Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisalia Diansyah dari Prodi S1 Kebidanan Stikes Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan hematologi dalam kehamilan. Baik, sebelum membahas lebih jauh tentang sistem hematologi kehamilan, di sini saya akan menjelaskan apa sih kehamilan itu. Kehamilan merupakan suatu proses alamiah dan fisiologis. Setiap wanita yang memiliki organ reproduksi yang sehat jika telah mengalami menstruasi dan melakukan hubungan seksual dengan seorang pria yang reproduksinya sehat, sangat besar kemungkinannya terjadi kehamilan. Kehamilan adalah hasil pertemuan antara sel telur dengan spermatozoa yang diikuti dengan perubahan fisiologis dan psikologis. Kehamilan adalah waktu transisi, yaitu masa antara kehidupan yang sebelumnya memiliki anak yang sekarang berada dalam kandungan dan kehidupan nanti setelah anak itu lahir. Perubahan siklus ini dipertimbangkan sebagai sesuatu yang krisis, disertai periode tertentu untuk menjalani proses persiapan psikologis yang secara normal sudah ada selama kehamilan dan puncaknya pada saat bayi lahir. Perubahan hematologi selama kehamilan merupakan hal yang normal. Kehamilan menyebabkan perubahan fisiologis. Pada masa kehamilan terjadi peningkatan oksigen, perubahan sirkulasi yang makin meningkat terhadap plasenta dan janin, peningkatan suplai darah untuk pembesaran uterus, dan peningkatan volume darah, yaitu peningkatan volume plasma dan sel darah merah. Namun, peningkatan volume plasma terjadi dalam proporsi yang lebih besar dibandingkan dengan peningkatan eritrosit. Kehamilan memberikan perubahan yang sangat besar terhadap tubuh seorang ibu hamil. Salah satu perubahan yang sangat besar yaitu pada sistem hematologinya. Ibu hamil seringkali mengalami anemia setelah masa kehamilan. Kehamilan memberikan perubahan yang besar terhadap tubuh seorang ibu hamil. Salah satu perubahan yang besar yaitu pada sistem hematologi. Ibu hamil seringkali mengalami anemia selama masa kehamilan. Anemia fisiologis merupakan istilah yang sering digunakan untuk menyebut penurunan kadar hemoglobin yang terjadi selama kehamilan normal. Volume plasma darah meningkat sekitar 1.200 mili atau 45% di atas normal pada akhir gestasi, dan walaupun massa eritrosit sendiri meningkat sekitar 25%, ini tetap mengarah pada penurunan konsentrasi Hb. Asupan makanan yang kurang karena mual dan muntah atau kurangnya asupan zat besi dapat menyebabkan anemia. Centers for Disease Control and Prevention atau yang kita sebut CDC mendefinisikan anemia adalah kadar hemoglobin yang lebih rendah dari 11 G/dl. Secara fisiologis, saat hamil, tubuh memperkuat eritropoiesis dan volume eritrosit meningkat. Namun, lebih banyak plasma ditambahkan ke dalam sirkulasi ibu. Akibatnya, kadar hemoglobin maupun hematokrit menurun selama kehamilan. Sistem hematologi terdiri dari semua sel-sel darah, sumsum tulang, tempat-tempat sel tumbuh dan matang, dan jaringan limfoid. Tempat sel darah disimpan jika tidak bersirkulasi. Sistem hematologi dirancang untuk membawa oksigen dan nutrisi, mengangkut hormon dan membuang produk sampah, dan menghantarkan sel-sel untuk mencegah infeksi, menghentikan pendarahan, dan memfasilitasi proses penyembuhan. Yang pertama yaitu ada perubahan sistem hematologi, yang kedua yaitu perubahan volume darah, yang ketiga yaitu perubahan vaskular lokal, yang keempat yaitu perubahan hematologi, dan yang kelima yaitu sistem pembekuan darah. Yang pertama yaitu saya akan membahas tentang perubahan volume darah. Dalam keadaan tidak hamil, maka 70% dari berat badan adalah air dan 5% diantaranya adalah cairan intravaskular, 70% adalah cairan intraseluler, dan sisanya adalah cairan interstisial. Dalam keadaan hamil, cairan intraseluler tidak berubah,
Namun, terjadi peningkatan volume darah dan cairan interstisial, peningkatan volume plasma lebih besar dibandingkan peningkatan sel darah merah, dan adanya kondisi hemodilusi, sehingga terjadi anemia dan peningkatan kadar protein sehingga kekentalan atau viskositas darah menurun. Volume darah dan cairan interstisial yang meningkat pada pembuluh darah akan mengalir ke bagian perifer dan seiring dengan pertumbuhan janin akan tertekan sehingga muncul ke permukaan sehingga timbullah suatu kondisi yang disebut varises. Selanjutnya yaitu ada perubahan vaskular lokal. Perubahan lokal terlihat jelas pada tungkai bawah dan akibat tekanan yang ditimbulkan oleh uterus terhadap vena pelvik. Karena sepertiga darah dalam sirkulasi berada dalam tungkai bawah, maka peningkatan tekanan terhadap vena akan menyebabkan varises dan edema vulva dan tungkai. Keadaan ini lebih sering terjadi pada siang hari akibat sering berdiri. Kondisi edema pada kaki cenderung untuk reversibel saat malam di mana pasien berada dalam keadaan berbaring. Edema akan bereabsorpsi, venous return meningkat, dan output ginjal meningkat sehingga terjadi nocturnal diuresis. Tekanan uterus pada vena dalam panggul akan menurun. Penurunan aliran balik kembali ke jantung dan penurunan terjadi pada curah jantung. Bila dalam keadaan terlentang, tekanan uterus terhadap vena akan meningkat juga sehingga aliran balik ke jantung menurun dan terjadi penurunan cardiac output. Suatu contoh ekstrim terjadi saat uterus menekan vena cava dan menurunkan aliran darah sehingga pasien terengah-engah dan dapat menjadi tidak sadarkan diri. Dapat terjadi sensasi naus dan gejala muntah. Gejala ini disebut supine hypotensive syndrome. Harus senantiasa diingat saat melakukan pemeriksaan pada pasien yang hamil lanjut. Lalu saya akan membahas perubahan hematologi. Perubahan nilai hasil pemeriksaan darah seperti nilai hemoglobin merupakan akibat dari kebutuhan kehamilan yang dipengaruhi oleh peningkatan volume plasma. Terjadi peningkatan eritrosit sebesar 18% dan terjadi peningkatan volume plasma sebesar 45%. Peningkatan volume plasma menyebabkan penurunan kadar hemoglobin. Selama masa kehamilan, kadar hemoglobin turun sampai minggu ke-36. Penurunan ini mulai terlihat pada minggu ke-32. Dengan peningkatan jumlah eritrosit, kebutuhan akan zat besi dalam proses produksi hemoglobin meningkat. Bila suplemen zat besi tidak diberikan, kemungkinan akan terjadi anemia defisiensi zat besi. Kebutuhan zat besi pada trimester kedua kehamilan kira-kira 6-7 mg per hari. Bila suplemen zat besi tidak tersedia, janin akan menggunakan cadangan zat besi maternal, sehingga anemia pada neonatus jarang terjadi. Akan tetapi, defisiensi berat pada ibu dapat menyebabkan persalinan pattern, abortus, dan janin mati. Terjadi kenaikan kadar leukosit selama kehamilan. Peningkatan ini hampir semuanya disebabkan oleh peningkatan sel PMN atau polimorfonuklir pada saat infartus. Jumlah sel darah putih menjadi semakin meningkat. Lalu pada kehamilan akan terjadi trombositopoiesis akibat kebutuhan yang meningkat. Nilai rata-rata selama kehamilan adalah 275.000 per milimeter sampai 260.000 per milimeter pada minggu ke-35. Selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang sistem pembekuan darah. Kadar fibrinogen dari 1,5 sampai 4,5 gram per liter atau tidak hamil lalu meningkat dan sampai akhir kehamilan mencapai 4-6,5 gram per liter. Sintesa fibrinogen terus meningkat. Penggunaan dalam sirkulasi uteroplasenta nampaknya peningkatan resiko tromboemboli yang terkait dengan kehamilan lebih diakibatkan oleh stasis vena dan kerusakan dinding pembuluh darah. Permasalahan hematologi dalam kehamilan salah satunya yaitu anemia.
Anemia adalah suatu penyakit di mana keadaan hemoglobin atau Hb dalam darah kurang dari normal. Normalnya yaitu 11 mg per dl. Dan anemia berbeda dengan tekanan darah rendah. Sebagian besar anemia di Indonesia disebabkan oleh kekurangan zat besi. Dalam kehamilan, cairan intraseluler tidak berubah, namun terjadi peningkatan volume darah dan cairan interstitil. Peningkatan volume plasma lebih besar dibandingkan peningkatan sel darah merah, sehingga terjadi anemia dan peningkatan kadar protein, sehingga kekentalan atau viskositas darah menurun. Urgensi anemia dalam kehamilan. Anemia mengakibatkan reduksi kapasitas darah untuk membawa oksigen. Karena kapasitas berkurang, jantung berusaha mengompensasi dengan meningkatkan curah jantung. Usaha ini akan meningkatkan beban jantung dan fungsi vertikal. Oleh karena itu, bisa menyebabkan kondisi preeklamsia yang bisa menyebabkan gagal jantung kongestif. Mayoritas kasus anemia dalam kehamilan disebabkan oleh defisiensi besi dan asam folat. Anemia ini didiagnosis dengan memeriksakan kadar ferritin serum selain kadar hemoglobin dan hematokritnya. Kadar ferritin serum menunjukkan cadangan besi. Nilai ferritin serum kurang dari 12 mg per dl. Dengan adanya Hb rendah akan menunjukkan anemia defisiensi besi. Tapi janin dari wanita anemik akan mendapatkan cadangan besi yang cukup dari ibu, yang semakin mengurangi cadangan ibu. Kekurangan kadar Fe bisa dicukupi dengan memberikan tablet Fe sebanyak 2 kali, 325 mg dan 600 mg asam folat. Klasifikasi anemia sebagai berikut. Jika anemia ringan, Hb-nya yaitu 9-10 mg per dl. Jika anemia sedang, Hb-nya yaitu 7-8 mg per dl. Dan jika anemia berat, Hb-nya yaitu kurang dari 7 mg per dl. Selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang etiologi. Yang pertama yaitu hipervolemia, menyebabkan terjadinya pengenceran darah. Yang kedua yaitu pertambahan darah tidak sebanding dengan pertambahan plasma. Yang ketiga yaitu kurangnya zat besi dalam makanan. Yang keempat yaitu kebutuhan zat besi meningkat. Yang kelima yaitu gangguan pencernaan dan absorpsi. Gejalanya yaitu bibir dan kuku pucat, merasa lelah atau lemah, pusing, sesak napas, detak jantung yang cepat, sulit berkonsentrasi, palpitasi, disfagia, dan pembesaran kelenjar limfe. Dampaknya yaitu bayi prematur atau berat lahir rendah, transfusi darah, depresi pasca melahirkan, dan anemia. Dampak anemia pada kehamilan bervariasi, dari keluhan yang sangat ringan hingga terjadinya gangguan kelangsungan kehamilan abortus, partus imartus atau prematur, gangguan proses persalinan, inertia, anotia, partus lama, pendarahan, gangguan pada masa nifas yaitu subevolusi rahim, produksi ASI rendah, daya tahan terhadap infeksi, dan stres berkurang. Sekian video pembelajaran dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.